Selamat datang di tutorial Blender 2.83 Beta. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Blender 2.83 Beta. Untuk mendownloadnya, kalian bisa membuka webnya. Nah, untuk mendownloadnya kita bisa membuka websitenya di blender.org/download. Nah, di situ kita bisa memilih filenya download Blender 2.82a atau bisa milih yang beta di yang bawah tombol ini. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu Windows, Mac OS, dan Linux. Nah, kita bisa memilihnya, misalnya kalau yang beta kita klik yang ini dan download dalam bentuk zip. Nah, kalau yang di Mac OS kita klik ini nanti juga dalam bentuk kompresan itu. Nah, Linux tinggal milih yang atas ini. Setelah kalian download dan ekstrak hasilnya, kalian bisa membukanya di bagian file blender.exe. Lalu untuk tampilan awal seperti ini. Nah, di sini ada pemilihan bahasa Inggris Blender, dan ini cara memilihnya adalah left dan right. Jadi yang pada versi lama itu bisa menggunakan yang klik kanan. Jadi untuk pemilihannya menggunakan klik kanan. Kalau yang versi 2.8 dan seterusnya hingga sekarang ini menggunakan klik kiri. Dan spacebarnya bisa menggunakan untuk playnya itu. Nah, ini kita bisa memilih temanya, blendernya dark, light, atau macam-macamnya itu. Nanti kita bisa setting di bagian preference-nya. Nah, langsung saja kita coba bagaimana perbedaan yang 27 dengan 28. Di sini kita bisa menampilkan sebuah cube yang secara default sudah ada pada Blender, sama seperti sebelumnya. Di sini ada sebuah kamera nanti untuk akan menampilkan hasil dari modeling kita. Ini adalah cube yang bisa kita edit dan kita modifikasi untuk menjadi sebuah objek 3D. Ini adalah sebuah cahaya. Cahaya ini macam-macam, bisa sun, center, atau matahari itu. Nah, di sini ada navigasi untuk koordinatnya secara default, ada koordinat X, Y, dan Z. Untuk menyimpan filenya, kalian bisa klik file, lalu save atau save. Hasilnya nanti dalam bentuk save file, tipe file adalah .blend. Selanjutnya kita coba pengenalan bagaimana untuk UI-nya ini. Pada tampilan ini kita bisa melihat hasil dari tampilannya sebuah objeknya itu. Nah, di sini kita bisa memilih objek dan menambahkan objek bagian objek mode. Nah, sebelum kita memasukin edit mode ini nanti untuk memodifikasi sebuah objek yang sudah kita buat di sini. Nah, selanjutnya ini adalah kursor. Kursor ini gunanya untuk tempat munculnya awal sebuah objek yang akan dibuat. Jadi ini adalah kursornya. Jika kita klik di sini, sehingga nanti akan sebuah objek yang baru akan menambahkan di sini. Bisa kita coba di sini. Kita bikin cube baru. Nah, di sini akan keluar sebuah cube baru. Disesuaikan dengan di posisinya itu. Nah, untuk menggeser, untuk memutar ini kita menggunakan klik tengah. Dan jika kita ingin kembali ke titik sini kursornya, kita klik kanan, lalu pilih snap, pilih selection cursor to world origin. Maka nanti kliknya akan kembali ke sini. Lalu untuk yang move ini adalah gunanya untuk menggerakkan sebuah objek ke manapun. Kita bisa menggunakan shortcut adalah shortcut G dari singkatan dari grab. Nah, di sini kita akan bisa menggerakkan kemanapun objeknya akan kita letakkan. Misalnya kita mau letakkan di sini, langsung klik aja. Untuk memilihnya menggunakan klik kiri. Nah, untuk menggesernya itu kita bisa menggunakan sesuai koordinatnya dari X, Y, Z ini. Jadi kalau misalnya kita perlu spesifik, misalnya ini akan digeser ke kanan menurut koordinat Y.
Jadi kita G, kita gunakan Y, lalu ini akan paten di koordinatnya Y, misalnya di sini. Lalu kalau misalkan ke X, jadi kita G lalu X, geser-geser ke posisi yang akan kita inginkan. Kalau sudah, kita klik kiri. Lalu kalau misalnya di kalau mau menggeser ini menggunakan shift plus middle mouse itu. Lalu kita putar biar kelihatan. Nah, di sini bisa kelihatan. Kalau mau ke atas atau ke bawah, kita mulai G jadi plus Z. Nah, di sini. Itu untuk move. Selanjutnya untuk tools yang adalah rotate. Rotate adalah untuk memutar sebuah objek. Jadi kita bisa memutar objek itu sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan R atau klik ini. Nah, di sini nanti akan kelihatan koordinat-koordinatnya. Jadi yang kalau merah ini adalah untuk yang X, yang hijau ini adalah Y, yang biru adalah Z. Jadi kalau Z ini kita putar dalam pos koordinat Z. Kalau yang merah ini, kita klik yang merah ini, jadi diputar di koordinat X. Kalau yang hijau ini adalah yang Y. Gitu. Kita juga bisa menggunakan shortcut R. Nah, di sini kalau yang R langsung ini diputar secara random, tergantung mouse kita akan bergerak di mana. Jadi tidak mengacu pada koordinat X, Y, Z. Kalau kita mau mematenkan di koordinat tertentu, misalnya di X, jadi kita harus klik X. Jadi kita ini akan putar di sumbu X saja. Kalau Y, berarti kita R terus lalu Y. Nah, di sini akan bisa putar di Y. Selanjutnya kalau Z tinggal juga pakai menggunakan Z seperti ini. Oke, selanjutnya adalah scale. Scale itu untuk membesar atau mengecilkan sebuah objek. Kita bisa mengubah skalanya dari sebuah objek ini menggunakan scale. Dengan mengikuti koordinatnya juga bisa, misal kalau yang biru berarti ada yang Z, bisa dibesarkan dalam bentuk Z atau dikecilkan, atau menggunakan Y. Kalau yang Y yang hijau ini bisa seperti ini, kalau X jadi yang X yang merah ini. Tuh. Atau jika bisa kalau tidak menggunakan mouse keyboard, tidak menggunakan shortcut S. Kalau S berarti semuanya akan dibesarkan atau dikecilkan. Nah, misalkan kita kecilkan dulu. Nah, kalau misalnya kita ingin membesarkan dalam bentuk koordinat Z, maka kita bisa menggunakan shortcut S lalu Z. Nah, ini akan bisa dibesarkan dengan koordinat Z. Tuh. Lalu misalnya X juga bisa menggunakan X ini. Misalnya aku kecilkan gini. Atau misalnya kalau Y juga menggunakan Y gini. Kalau transform ini untuk merotasi macam-macam, jadi bisa menggeser dan merotasi objeknya itu. Kalau kita putih ini, itu bisa diputar secara utuh ini. Kalau yang klik yang putih ini bisa menggerakkan objeknya kemanapun. Tuh. Nah, untuk misalnya kalau yang ini mengganggu, kita bisa menggunakan seperti T. Nah, ini akan bisa menghilang. Lalu memunculkan lagi dengan menggunakan sekat T lagi. Dan juga untuk misalnya kita menggunakan shortcut N ini untuk menampilkan data-data dari objek tersebut. Jadi misalnya ini lokasi, ini adalah koordinatnya di mana, menggunakan di X adalah minus 1 meter, Y ada 0,18 meter, dan seterusnya. Kalau R ini ada rotasi, berapa derajat dia sudah dirotasi tadi. Jadi kita juga bisa mengubahnya dengan menggunakan nilai. Misalnya X-nya lokasinya di koordinat 1. Misalnya itu, ini dia akan geser ke 1 meter.
Y-nya juga misalnya di 2, nanti mungkin dia akan geser di koordinat Y2, dia akan geser ke 2. Z-nya mungkin di 0, berarti nanti akan di titik tengah 0 itu. Nah, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Grid-nya ini adalah sebuah batasan koordinat X, Y, Z. Jadi yang ini titik tengah ini adalah 0,0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya adalah 0. Itu. Nanti skala ini juga kita bisa membesarkan dari objeknya ini. Misalnya kita besarkan Z dengan ukuran 1 kalinya. Jadi kita bisa diperbesar itu. Jadi ini untuk skalanya. Nah, ini kalau yang dimensi ini adalah ukurannya dari sebuah objek itu. Jadi misalnya X-nya adalah 4 meter, kita pengen mengubahnya untuk yang koordinat X ada 3 meter. Jadi kita klik 3 lalu di enter. Tuh. Selanjutnya misalnya Y adalah 5, mungkin kita ke 5, dan Z mungkin 1, jadi akan lebih tipis dalam tingginya. Nah, seperti ini. Atau kita bisa mengeblok dari X, Y, Z ini, misalnya masing-masing kita buat 5 meter, nanti akan bentuk cube yang sama sisi semua. Seperti ini. Untuk misalnya ini akan agak mengganggu, kita bisa menggunakan shortcut N untuk menghide-nya atau menghilangkannya sementara di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengatur skalanya juga dan berapa senti atau meter itu. Kita bisa melihatnya di bagian scene properties. Nah, di unit sini kita bisa menggunakan ini rotasinya, skalanya mungkin degrees atau radians, derajat atau radian. Terus untuk panjang lebarnya kita bisa menggunakan meter, kilometer, sentimeter, atau mikrometer, atau bahkan milimeter. Untuk masanya bisa ganti, misalnya ganti miligram atau gram atau ton atau kilogram di sini. Untuk waktunya juga bisa menggunakan beberapa hari, jam, menit, detik, atau milisecond. Itu untuk memulai transformasi objek dan bagaimana untuk mengubah unitnya. Selanjutnya kita bisa memilih objeknya itu menjadi 2. Misalnya kita pilih 2 objek yang berbeda ini, kita bisa menggunakan shift ditahan lalu klik kiri dengan objek yang lain. Misalnya di sini lalu kita shift. Nah, di sini kita bisa menggeser keduanya seperti ini misalnya tuh. Di 2 objek berbeda ini bisa kita ubah atau kita rotasi barengan seperti ini dengan menggunakan shift. Nah, setelah kalau kita mau salah pilih, kita bisa klik wordnya sini dengan klik kiri, maka hasil seleksinya akan menghilang. Atau juga bisa kita menggunakan cube di sini. Nah, di sini bisa milih sini atau di cube satunya. Nah, sini. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau like, kita bisa klik sini atau kamera di sini, kamera sini, kamera. Nah, kita bisa pilih sini. Kamera pun juga kita bisa merotasinya, diputar, digeser seperti ini. Cahaya pun juga kita bisa gesernya, merotasi pun juga bisa. Nah, misalnya kita salah klik ini, misalnya nah di sini kita mau menggagalkan scale atau mungkin salah shortcut. Nah, misalnya di file ini kita klik kanan untuk mengembalikan ke tempat semula, klik kanan gini. Atau misalnya kita rotasi, oh ternyata kita harusnya mengenai skala. Untuk membesarkan kita klik kanan juga balik ke posisi semula. Dan juga harusnya kita di koordinat Y, oh ternyata di sini adalah koordinat X, jadi kita langsung klik Y juga bisa. Ini misalnya di sini, misalnya seperti ini. Selanjutnya kalau misalkan ini
ada kesalahan untuk mengubahnya, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Z untuk mengembalikan posisi semula. Atau untuk mundur lagi kita bisa menggunakan Ctrl Z lagi. Nah, ini bisa kembali ke posisi apa yang sudah kita lakukan tadi, gitu. Untuk di select seperti itu, bisa klik kanan atau bisa pilih objek lain di Word-nya sini. Nah, menggunakan klik kiri. Oke, sekian tutorial hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di bagian edit mode untuk modifikasi sebuah objek yang kita pilih. Oke, terima kasih sudah menonton.